Ah, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam adik-adik semuanya. Selamat malam juga Pak Rifki, Iya, atau yang biasa saya panggil Mas Rifki, karena sekarang posisinya juga Pak Guru, jadi saya juga manggilnya Pak Rifki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari yang penuh berkah ini, di malam bulan suci Ramadan, yang mana tidak terasa kita telah melewati kurang lebih 1 minggu ya dalam bulan suci ini, dan tentunya kita selalu memanfaatkan waktu-waktu kita untuk menjalankan ibadah dan juga menjalankan kegiatan yang bermanfaat ya. Kemudian pada malam hari ini saya diminta juga oleh Pak Rifki untuk menyampaikan satu materi yang berjudul asyiknya mondok di pesantren sampai studi di Madinah ya. Nah, kelihatan. Nah, jadi adik-adik semua, malam hari ini insya Allah Kak Faris ingin menceritakan sedikit perjalanan hidup Kak Faris selama ini ya, tentunya atas permintaan Pak Rifki, dan semoga motivasi juga menjadi pelajaran buat adik-adik semua yang bisa dijadikan bekal kehidupan di masa depan ya. Kemudian perkenalkan, untuk yang pertama kali perkenalkan, nama saya Faris Komanda, tempat tanggal lahir di Batang, Jawa Tengah ya, di Pekalongan, tanggal 20 Februari tahun 1994. Kurang lebih usianya sekarang berarti 26 tahun ya, sama dengan Pak Rifki ya. Kemudian pendidikan, baru saja Kak Faris lulus dari salah satu universitas di Arab Saudi, yaitu Universitas Islam Madinah. Madinah adalah salah satu kota di Arab Saudi yang mungkin belum tahu ya, merupakan kota suci setelah Mekah. Jadi bagi umat Islam itu ada 2 kota suci. Yang pertama itu Mekah, yang kedua itu mana? Madinah. Nah, alhamdulillah dulu selama 4 tahun kebelakang ini Kak Faris diberikan rezeki oleh Allah untuk belajar jenjang S1 ya, untuk kuliah di sana di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah. Ya, kurang lebih 4 tahun, sama seperti di Indonesia. Dan Kak Faris di sana juga berkuliah alhamdulillah dengan beasiswa penuh dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jadi Kak Faris semuanya belajar di sana ditanggung ya, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, Masya Allah. Kemudian yang sebelum Kak Faris melanjutkan jenjang S1 di Universitas Islam Madinah, Kak Faris juga dulu sempat sekolah ya di Pondok Modern Darussalam Gontor ya, di pesantren ya, jenjang SMA. Jadi dulu setelah lulus dari SMP Negeri 3 Batang ya, Kak Faris melanjutkan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian sebelum SMP Negeri 3 Batang dulu Kak Faris juga mengenyam pendidikan SD atau pendidikan dasar di Batang ya, domisili dan kota kelahiran Kak Faris. Kemudian singkatnya, kok bisa kenal Pak Rifki dari mana? Nah, ini ceritanya pada tahun 2017. Ini kita bisa lihat ada foto Kak Faris dan Kak Rifki bersama teman-teman lain
di Ho Chi Minh City di Vietnam tahun 2017 di bulan Juli. Ketika itu Kak Faris dan Pak Rifki ketika itu mengikuti exchange tentang pendidikan. Nah, di situ akhirnya kita bertemu dan kita kenal. Ya. Kemudian selanjutnya sekitar akhir tahun 2018 Pak Rifki diberikan rezeki untuk pergi umroh, dan ketika itu alhamdulillah kita juga sempat bertemu di kota Madinah. Nah, ini ada fotonya, adik-adik semuanya bisa lihat. Ada Pak Faris yang berdiri dan Pak Rifki naik unta ketika itu, Masya Allah. Ya, singkatnya seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin juga ketika Pak Faris sudah selesai dari Madinah, pulang disambut di Jakarta sama Pak Rifki juga. Ya, itu singkatnya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pengalaman Pak Faris dulu di pesantren. Ya. Karena temanya malam hari ini atau judulnya malam hari ini ya pengalaman Kak Faris dulu ketika di pesantren dan ketika kuliah. Ya. Kira-kira ada yang sudah tahu tentang Gontor belum? Udah belum? Pernah dengar nama Gontor? Yang udah pernah dengar mungkin bisa di-unmute suaranya, di ini apa namanya, dimunculkan kembali mungkin. Ada nggak? Halo? Ada nggak? Halo, Utama. Ada nggak? Syafei. Atau angkat tangan, ada nggak? Yang pernah dengar tentang Gontor? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Kita berkenalan. Ya, kita berkenalan. Apa sih itu? Kenapa? Ya, kita kenalan ya, supaya tahu apa sih itu Gontor dan di mana itu Gontor, seberapa besar itu Gontor. Ya. Halo, ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Tidak, Pak. Oke. Ke layar Kak Faris lagi ya. Ada presentasinya soalnya. Ya, Gontor sebenarnya adalah nama desa, ya. Makanya dinamakan Gontor, ya. Dia sebuah pondok modern bernama Darussalam sebenarnya, terletak di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, di Provinsi Jawa Timur, ya. Namun pondok Gontor ini atau pondok modern Darussalam Gontor ini tidak hanya satu tempat saja. Tidak hanya satu kampus, namun terdapat juga cabang-cabang lain. Ya, ya dilihat ini presentasinya. Jadi kalau Gontor itu sendiri atau pondok pesantren Gontor itu ada juga di Kediri, ada di Magelang, ada di Poso, di Sulawesi, ada di Lampung dan di Aceh. Kemudian tidak hanya putra, juga terdapat kampus putri seperti Gontor Putri 1 di Ngawi, ada juga Gontor Putri juga di Kediri dan lain-lain. Ya, artinya ada santri dan ada santriwati. Jadi nanti ketika adik semuanya ingin melanjutkan, misalnya pengen sekolah nantinya, itu boleh semuanya, laki-laki maupun perempuan. Ya, namun kampusnya dipisah. Ya, jadi kalau kita sudah di pesantren, itu kelasnya tidak boleh dicampur seperti di SD yang kita jalani sekarang. Ya, adik-adik jalani sekarang, kelasnya dicampur laki-laki sama perempuan.
Kalau di Gontor semuanya laki-laki untuk laki-laki dan semuanya perempuan untuk kampus perempuan. Kemudian untuk Gontor sendiri memiliki jenjang pendidikan resmi setara SMP dan SMA ya dengan nama Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI ya. Nah, jadi kalau adik-adik nanti setelah lulus dari SD itu bisa langsung melanjutkan ke Gontor ya dengan masuk jenjang SMP. Kemudian nanti dilanjut langsung ke SMA ya. Jadi ijazahnya itu dari SD nanti langsung ke SMA. Nggak ada dapat ijazah SMP, luar biasa. Ya. Tapi masanya kurang lebih 6 tahun nanti pendidikan. Ya, jadi 3 tahun untuk SMP dan 3 tahun untuk SMA. Kemudian untuk MI sendiri atau Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah biasanya disingkat KMI itu jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu persemaian guru-guru agama. Oh ya, di situ adalah pendidikan bagi guru-guru agama. Ya walaupun nanti outputnya ketika sudah lulus tidak semuanya menjadi guru. Ya banyak sekali, nanti kita akan lihat slide yang akan datang beberapa alumni Gontor yang sudah berkiprah di kancah nasional. Ya. Kemudian untuk Gontor sendiri kurang lebih seluruh cabang di seluruh Indonesia yang tadi Kak Faris sebutkan itu terdapat 20 santri lebih ya. Bayangkan betapa banyaknya. Nah, gitu. Kita bisa lihat gambar di sini di slide-nya itu hanya satu kampus saja. Ini di Gontor 1 fotonya ya. Gontor 1 di Desa Gontor. Ya, itu kurang lebihnya ada ya, ribuan dalam satu kampusnya dari yang SMP maupun ya, jadi bayangkan ini kurang lebih ya penuh dan temannya banyak sekali. Kemudian selanjutnya, nah pondok modern Darussalam Gontor apa itu pesantren Pabrik Gontor itu pendidikan Islam modern dengan sistem asrama. Jadi adik-adik nanti ketika sudah memutuskan untuk masuk Gontor, nah dulu Kak Faris ya masuk Gontor itu ya halnya di asrama ya otomatis kita tidak dekat rumah. Kalau rumahnya Jakarta dan Kak Faris rumahnya Batam juga jauh ketika itu ya. Jadi harus meninggalkan orang tua, harus meninggalkan saudara-saudara dan menemukan saudara baru di Gontor ya, itu teman-teman baru ya. Kemudian untuk modern sendiri loh, apa bedanya Kak Faris pondok pesantren biasa dengan pondok pesantren modern? Nah di sini sistemnya sistem pendidikan modern yang di sini adalah menggabungkan ilmu umum dan ilmu agama. Jadi jangan khawatir ketika adik-adik nanti masuk pesantren itu jangan dikira hanya belajar ilmu agama saja ya, akan tetapi di sana juga kita akan mendapatkan ilmu-ilmu umum ya, bagaimana yang adik-adik pelajari sekarang juga akan mendapatkan ilmu-ilmu agama yang lebih juga ya. Kemudian juga jangan dikira di pesantren itu hanya sarungan saja, tidak ya. Kita bisa lihat di sini ada yang pakai jaket seperti ini adalah sarungan, ada juga yang sarungan, ada yang pakai seragam pramuka, ada yang pakai jas, ada yang seragam baju putih dan celana hitam, ada juga seragam olahraga. Nah ini bergantung dengan kegiatan yang bisa dilakukan oleh adik-adik di Gontor. Misalnya ketika pergi ke masjid dan waktu sholat, adik-adik harus menggunakan pakaian sholat seperti ini ya. Kemudian ketika adik-adik semuanya olahraga, jogging, main futsal, main, kemudian bulu tangkis dan lain sebagainya olahraga, adik-adik harus menggunakan pakaian olahraga seperti ini ya, training, kemudian kaos, semuanya tentunya dimasukkan bajunya, kemudian juga sepatu olahraga. Kemudian selanjutnya juga ini merupakan seragam masuk kelasnya, kurang lebih seperti ini ya, menggunakan baju putih atau kemeja putih dan celana gelap
ya, jadi nggak harus kan nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian ini juga ada yang menggunakan kapan kira-kira menggunakannya, yaitu ketika latihan pidato biasanya. Ya, ketika adik-adik di sana ada latihan pidato nanti, bagi yang suka pidato, nanti dianya di sana, nah itu pakainya jas biasanya kalau caranya. Kemudian juga bagi yang suka pramuka di sana juga ada, ya. Bahkan Gontor sendiri sering mengirim delegasi untuk mengikuti Jambore Dunia di Swedia, di Australia, di Singapura, di Thailand, di Inggris dulu juga pernah, ya, dan sebagainya. Artinya Gontor ini sebenarnya kelasnya internasional, ya, karena dia modern. Ya. Kemudian juga ini ada juga seragam, menggunakan seragam jaket itu biasanya malam hari kita belajar kelompok, belajar bersama. Oke, selanjutnya sistem pendidikan Gontor. Nah, jika nanti adik-adik masuk jenjang SMP, otomatis dimulai dari SMP ya, kemudian nanti dilanjut dengan SMA, maka akan belajar kurang lebih selama 6 tahun ya. SMP 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Jadi total 6 tahun. Dan akhirnya nanti setelah lulus, adik-adik diwajibkan mengabdi selama 1 tahun. Ya. Selama 1 tahun adik harus mengajar untuk mempraktekkan ilmunya. Nah, ini luar biasanya pendidikan di Gontor. Baik belajar itu adalah mengajar. Apa yang sudah adik-adik pelajari dulu selama jadi santri itu nanti harus dipraktekkan, ya, harus diajar adik-adik yang masih santri ketika itu. Jadi yang sudah lulus harus mengajarkan ilmu-ilmunya pada adik-adiknya. Kemudian jika adik-adik semuanya masuk jenjang SMA, maka kita akan ada selama 4 tahun. 4 tahun kenapa Kak Faris? Karena otomatis bahasa yang digunakan di Gontor itu adalah bahasa Arab dan Inggris. Maka bagi adik-adik yang belum bisa bahasa Arab dan Inggris, biasanya wajib mengikuti syarat persiapan, ya. Kemudian ditambah lagi untuk pengabdian 1 tahun. Jadi total bagi yang masuk SMA sana seperti Kak Faris dulu itu mengambil waktu kurang lebih 5 tahun. Ya. Kemudian di Gontor sendiri ya seperti yang Kak Faris bilang barusan, di sana wajib berbahasa Arab dan Inggris. Mengapa? Karena Arab adalah bahasa suci kita, ya, kita Al-Quran dan kita umat Muslim, maka kita harus untuk memahami agama Islam itu harus menggunakan bahasa Arab karena sumber-sumber aslinya dari bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab juga merupakan salah satu bahasa resmi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi bahasa Arab adalah salah satu bahasa internasional yang diakui. Kemudian bahasa Inggris sudah tidak lagi karena merupakan bahasa nomor 1 di dunia ini yang digunakan, yaitu bahasa internasional, ya. Maka merupakan sebuah kewajiban bagi kita semuanya untuk mengetahui bahasa Inggris, ya, karena bahasa Inggris merupakan bahasa utama, ya, untuk internasional. Kemudian wajib tinggal di asrama adik-adik semuanya seperti yang Kak Faris bilang tadi. Kemudian di sana apa tujuannya kita hidup di asrama, yaitu untuk saling memahami perbedaan di antara adik-adik semuanya, di antara kita manusia, ya, diajarkan untuk saling bertoleransi, memahami perbedaan satu sama lain, karakter satu sama lain. Ada yang datang dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Semarang, ada yang dari Papua, ada yang Ambon, itu karakternya beda. Nah, di situ dikumpulkan, dicampur, saling bahkan juga ada santri atau teman-teman datang dari Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat, ya. Jadi nggak cuma orientasinya nggak cuma dalam negeri, tapi juga ternyata orientasinya luar negeri, jadi internasional. Dan kita disatukan dengan tadi bahasa Arab dan Masya Allah. Ya. Kita sudah dari dasar diajar untuk berpikir luas, ya, saling menghargai satu sama lain,
seperti itu. Dan Gontor sendiri merupakan miniatur Indonesia karena di situ datang teman-teman dari Sabang sampai Merauke dengan beda lainnya dengan segala karakternya, ya. Ya, Masya Allah, temannya nanti akan banyak sekali, ya, nggak cuma dari Jakarta aja seperti sekarang. Nanti ada yang dari Jawa Timur dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan Gontor. Nah, ini di sini ada misalnya semua unsur yang ada di Pondok Gontor merupakan pendidikan bagi santrinya. Ya, jadi yang nanti adik-adik di sana lihat, apa yang adik-adik di sana dengar, dan apa yang adik-adik di sana rasakan, itu merupakan bagian dari pendidikan yang diajarkan oleh Gontor. Ya, otomatis karena kita di sana tinggal selama 24 jam ya, dalam asrama. Ya, contoh ketika itu Gontor kedatangan Bapak Presiden Jokowi, ya, siapa yang mempersiapkan kedatangan, siapa panitianya, siapa yang menyambut, itu semuanya santri, ya. Kita dan SMP, SMA, kita dididik panitia selayaknya panitia nyambut negara yang besar ini, ya. Jadi kita benar-benar dididik secara serius di sana, ya. Bayang di SMP mana, di SMA mana yang diajarkan seperti ini, ya. Santrinya atau murid-muridnya itu berkecimpung secara langsung dalam penyambutan tamu-tamu penting, ya. Tidak hanya presiden, ya, namun juga dari delegasi-delegasi luar negeri seperti dari Rusia dan Timur Tengah, dari Inggris dan lain sebagainya. Itu panitianya biasanya yang mengatur itu santri-santri, ya, seperti itu. Kemudian syarat Gontor. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, syarat masuk Gontor itu apa aja, Pak Faris? Simpel, ya. Yang pertama, otomatis harus beragama Islam karena Gontor sendiri merupakan balai pendidikan Islam, ya, sebagaimana namanya tadi, KMI Kuliatul Muallimin Al Islamiyah, main guru-guru agama Islam, ya. Otomatis harus beragama Islam. Untuk yang non Muslim tidak diperkenankan untuk masuk Gontor sebagai santri, cuma kalau punya boleh, ya. Namun dengan busana yang sudah disesuaikan, misalnya seperti itu. Kemudian harus lulus SD atau SMP. Nah, bagi adik-adik yang sudah lulus SD bisa langsung masuk ke Gontor, atau mungkin nanti masuk ke Gontornya setelah lulus SMP. SMP-nya SMP begini kayak hari dulu, ya. Nah, itu boleh, ya. Bedanya di masa belajar. Kalau SD lebih hemat hitungannya, ya, 6 ditambah 1, ya, 6 tahun untuk jenjang pendidikan, 1 tahun ditambah mengabdi. Kemudian kalau lulusan SMP atau mengambil SMA-nya itu ada lagi 4 ditambah 1 fokusnya, ya, pendidikan tahun untuk mengajar. Kemudian mampu mereka mempraktekkan ibadah seperti itu, sholat, dan kemudian juga tadi bagaimana Kak Farid kan harus siap berteman dengan teman-teman yang dengan berbeda karakter, kemudian harus ikut aturan yang ada di Gontor. Kemudian juga tidak boleh cengeng karena otomatis jauh beda orang tinggal di Gontor, tinggal di pesantren seperti adik-adik kamu tinggal di rumah, biasanya dicuci, mungkin masih ada yang disuap. Makanya kita belajar mandiri. Tujuannya untuk apa? Untuk kita semua sendiri, ya, untuk kebaikan kita, supaya kita bisa menghadapi masa depan secara mandiri, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa alumni 12 yang tes, ya. Itu yang pertama di sini ada Kiai Haji Hashim Muzaki. Beliau adalah ketua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, ya. Beliau pernah juga menjadi calon wakil presiden ketika itu pada tahun 2004, ini Ibu Megawati Soekarno Putri, ya. Kemudian di sini juga ada Bapak Din Syamsuddin, ya. Beliau adalah mantan ketua
Muhammadiyah, ya. Jadi yang megang Muhammadiyah dan NU itu dulu anak Gontor, ya, yaitu dia Syamsuddin Mujahid dan Syamsuddin Wahid. Beliau di MPR, Majelis Permusyawaratan, ya, kemudian rakyat yang sebelum periode Pak Jokowi ini beliau merupakan Menteri Agama. Kemudian Abdurrahman Fakhir atau Pak AM Fakhir biasanya beliau Wamenlu, Menteri Luar Negeri, wakilnya Bu Retno ya ketika itu, pada periode 2014 2019 Lukman gitu ya, itu satu kabinet. Kemudian dulu juga ada Pak Hamzah Basyuni, beliau juga alumni Gontor, yang pernah menjabat Menteri Agama. Jadi ada dua alumni Gontor, yaitu alumni Hakim dari Pak Mahfud Basyuni almarhum, ya, beliau meninggal juga. Dulu beliau pernah menjadi duta besar Indonesia untuk sekarang beliau dari Gontor untuk belajar di Nasrullah kurang lebih 1 tahun, ya, karena itu siswanya harus menunggu. Singkat cerita, Kak Faris tahun 2016 ya berangkat Madinah di bulan Februari. Madinah ini adalah salah satu kota di Arab Saudi yang mana di kampus Kak Faris ini ada kurang lebih 1.000 mahasiswa dari Indonesia. Ya, ada juga keseluruhan mahasiswanya lebih sekitar 20.000 dari seluruh dunia. Ya, kalau tadi di Gontor itu dari seluruh Indonesia, di Universitas Islam Madinah itu teman-temannya dari seluruh dunia. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang, ada yang dari Australia, dan lain sebagainya, ya. Kemudian untuk fakultas-fakultasnya di sana adik-adik juga bisa belajar bahasa Arab, kemudian syariah, kemudian dakwah dan nufruddin, kemudian hadis dan Al-Quran. Itu Kak Faris dulu belajarnya di fakultas bahasa Arab, ya, sastra dan bahasa Arab. Kemudian kenapa sih harus kota Madinah? Apa keutamaannya? Ya, kota Madinah merupakan salah satu kota suci ya setelah Mekah yang dikunjungi umat Muslim seluruh dunia. Ya, tetap ke Madinah ya biasanya di sana berziarah kita makam beliau, makam Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, makamnya ada di Nabawi, ya. Jadi ketika orang-orang umroh biasanya ke Mekah menyempatkan mampir ke Madinah untuk berziarah ke Masjid Nabawi untuk sholat di sana, dan sholat di Masjid Nabawi juga memiliki keutamaan 1000 lebih baik daripada sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram yang berlokasi di Mekah kurang lebih 400 kilo dari Madinah, ya biasanya kita 4 sampai 5 dari Madinah dengan mobil, itu sholat di sana 100.000 lebih baik daripada di masjid lain. Nah, kalau di Madinah 1.000 lebih baik, 1.000 sholat lebih baik daripada lain masing-masing, ya. Kemudian juga dengan mudah kita otomatis melaksanakan haji dan umroh, ya, karena lokasinya sangat dekat sekali, ya, 4-5 jam saja. Kemudian kalau misalnya belajar di Madinah, tadi kita melihat kelebihan kota Madinah, kemudian kelebihan belajar di Madinah. Nah, namanya Islamic University of Madinah, ya. Kalau nanti adik-adik mau browsing di internet bisa diklik Universitas Islam Madinah atau Islamic University of Madinah. Nah, itu beasiswa
penuh ya bagi siapa saja yang belajar di sana itu beasiswa penuh dari kerajaan Arab Saudi. Ya, apa saja beasiswanya itu gratis ke tanah air untuk liburan. Jadi dari pertama kali adik berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi itu gratis. Kemudian nanti ketika bulan Ramadan sampai Idul Adha, adik-adik diliburkan biasanya dan dikasih tiket pesawat gratis PP ya untuk ke tanah air. Dari Saudi ke Indonesia, Indonesia ke Saudi lagi. Ya tahunnya. Nah, nanti ketika pulang sudah lulus juga diberikan gratis. Kemudian diberikan juga uang saku bulanan senilai kurang lebih kalau dirupiahkan itu 3.200.000 rupiah. Ya, 200.000 rupiah. Ya. Kemudian ini uang saku bulanan. Ketika adik-adik libur pergi uang air tetap masuk di ATM adik-adik nantinya. Ya, jadi walaupun kita belajar, kita lagi liburan itu uang beasiswa. Kemudian asrama juga gratis, fasilitasnya gratis. Jadi adik-adik mau misalnya waktunya hidupin listrik, AC, airnya menggunakan prosesnya, semuanya gratis. Dia belajar langsung dengan pakar ilmu bahasa Arab dan pakar ilmu agama. Di sana merupakan pusat dari bahasa Arab, pusat dari ilmu agama. Kemudian otomatis memiliki teman dari mancanegara, ya banyak sekali teman-temannya, dari seluruh dunia. Tuh. Nah, sampai sini. Yang memakai rompi ini kalian di Masjid Nabawi Kak Faris 2016 2018 Maret jadi Faris haji ya. Jadi alhamdulillah sudah haji 3 kali dan ini Kak Faris haji kemarin tahun 2019 ini di Masjid Nabawi ini bersama teman-teman Indonesia di sana. Jadi adik-adik jangan khawatir untuk belajar di Madinah ya, karena di sana banyak temannya. Kemudian Kak Faris bersama dengan teman dari Turki. Ini teman Kak Faris dari Indonesia. Ini yang dari Turki, Kak Faris. Ya, oh ya, ada satu hal penting yang perlu disampaikan di sini, yaitu kampus Madinah khusus hanya laki-laki saja. Nah, jadi untuk perempuan itu tidak disediakan di kampusnya Kak Faris. Nah, nanti bisa di Kak Faris jelaskan mungkin bagi adik-adik yang berminat belajar di Arab Saudi bagi perempuan, Kak Faris bisa kasih tahu ya. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa Kak Faris sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan. Halo. Tes. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang ingin bertanya silakan. Speakernya dinyalain semua. Kalau ada yang mau nanya silakan nanya. Utama mau nanya nggak? Halo Utama, mau nanya nggak? Aldo, Dharma, Alisa, Adinda. Silahkan ditanyakan. Alisa mau nanya nggak? Kesempatan mahal loh. Ayo ditanya coba. Utama nanya coba apa yang mau ditanya. Pak Faris, kalau bicarakan pertanyaannya sebelum ditanya nanti semua Pak Rizky. Pak Faris, saya mau nanya kalau bahasa Arab. Enggak, Kak.
Kalau bahasa Arab Ya. itu dari mulai kecil. Kalau di Oh, siapa tuh yang nanya? di sini ada apa? Aldo ya, Aldo ya. Iya gimana? Suaranya kurang jelas. Gimana Aldo, diketik coba. Halo Aldo. Suaranya kurang jelas, Arif. Diketik aja, diketik. Bisa dibuat up mungkin. Halo Aldo. Suaranya kurang jelas soalnya. Diketik. Silakan. Caranya ada apa? Nah, Coba diketik, diketik. keluarin. Halo Aldo. Apa utama ini? Silakan benar, diketik aja. Diketik. Karena Kak Farid Kenapa? suaranya kurang jelas. Ya, ketik aja. Kak, kalau belajar bahasa Arab hanya bagaimana? Oke. Biasanya nanti adik-adik ketika masuk ke Gontor kan belum bisa bahasa Arab tuh. Kak Faris juga dulu ketika masuk ke Gontor itu belum tahu bahasa Arab sama sekali. Ya. Jadi pertama kali biasanya di sana di Gontor adik-adik diajarkan cara menulis tulisan Arab dulu yang benar. Kemudian di Gontor juga nanti adik-adik disuruh menghafalkan kata-kata kosakata. Nah, dari situ nanti kita diajari setelah menghafalkan kosakata, nanti kita diajari untuk bagaimana cara merangkai kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian kita langsung praktekkan. Ya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya bahasa wajib di Gontor itu ya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempraktekkan. Jadi adik-adik walaupun belum bisa, belum lancar ketika pertama kali masuk Gontor itu, biasanya ya tetap disuruh mencoba untuk mempraktekkan. Jadi untuk tahun pertama adik-adik belum wajib menggunakan bahasa Arab dan Inggris, tenang saja. Namun ketika nanti adik-adik sudah di tahun kedua biasanya otomatis sudah lancar. Karena adik-adik sudah mulai terbiasa ketika tahun pertama memulai menggunakan kalimat-kalimat dasar. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kelas 2 atau kelas 8, kelas 9, 10, 11, 12 itu nanti adik-adik di sana sudah sangat lancar sekali. Karena tiap hari adik-adik menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, nanti sambil baca Quran ketika adik-adik baca Quran itu nanti otomatis sebagian besar paham. Ya, sebagian besar paham maknanya. Ya, karena kita di sana tiap hari pakai bahasa Arab gitu. Masih kurang jelas atau gimana? Ada pertanyaan lain? Nah, keuntungan bisa bahasa Arab apa saja, Kak? Keuntungannya yang pertama, kembali lagi Kak Faris katakan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sumber utama dari agama Islam. Jadi untuk memahami ilmu-ilmu agama, otomatis harus bisa berbahasa Arab.
memahami dengan baik tentunya. Kemudian selanjutnya bahasa Arab merupakan bahasa internasional, ya. Jadi bahasa Arab juga salah satu bahasa yang sudah menjadi bahasa resmi di PBB. Jadi itu merupakan salah satu bahasa yang penting. Ya, ketika kita nanti ke luar negeri bertemu orang, kita menggunakan opsi bahasa Arab sebagai bahasa internasional. Ya, itu salah satu keuntungannya. Dan juga ketika nanti misalnya kita ditugaskan atau kita pergi ke Arab Saudi misalnya untuk berumroh, beribadah, berhaji, itu sangat bermanfaat sekali. Ya, kita bisa mengenal orang-orang Arab dengan lebih mudah. Ya, kita tidak takut dengan kehidupan di sana, tidak takut hilang dan lain sebagainya karena kita bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa bahasa penduduk setempat ketika kita melaksanakan haji dan umroh. Kemudian juga ketika kita ibadah, misalnya ketika kita sholat, kita juga lebih memahami apa yang kita baca. Jadi kita lebih bisa menghayati. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran misalnya, itu juga lebih bisa menghayati karena kita langsung tahu maknanya, gitu. Ya, itu. Itu dari aspek dunia dan akhirat. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab dapat dua, ya. Tadi mudah memahami ilmu agama, juga mudah memahami mudah menghayati ketika kita beribadah, juga kemudian sisi dunianya dia merupakan bahasa internasional, ya. Jadi kita belajar menjadi masyarakat yang berpikiran internasional, sehingga itu akan memudahkan kita nantinya ketika berada di penjuru dunia. Bahkan yaitu Kak Faris punya pengalaman ketika masih di Vietnam, exchange bersama Kak Arifki. Ketika itu Kak Faris sholat, ya. Vietnam bukan negara Arab, ya. Namun ketika itu Kak Faris di sana bertemu dengan orang Arab, ya, dan akhirnya Kak Faris di sana ngobrol-ngobrol, dan ternyata orang itu di sana bertugas sebagai kalau lupa Kak Faris ketika itu sebagai pengurus yayasan, dagang, ya, berdagang di sana, ya. Jadi kita ketika itu pengurus yayasan, ya. Oh ya betul ya, lupa, pengurus yayasan kita itu. Nah, itu luar biasa. Jadi dimanapun kita berada, insya Allah bahasa itu akan bermanfaat dan akan memudahkan kita. Nggak cuma bahasa Arab, ya, bahasa lainnya. Jadi kalau adik-adik misalnya minat bahasa Mandarin, jadi pelajari. Minat bahasa Jerman dan lain sebagainya, itu pelajari saja, karena bisa jadi kita di suatu tempat yang tidak ada orang yang bisa bahasa tersebut kecuali hanya adik-adik. Nah, dengan itu mungkin adik-adik nanti bisa membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Ya, artinya keuntungannya dua, ya, dunia dan akhirat tadi. Kemudian selanjutnya pertanyaan. Ya, cukup sepertinya Kak Faris. Oke, Ya. siap. Makasih ya Kak Faris sudah mengisi dari pengetahuan ke murid-murid. Setelah ini bakal diupload di YouTube, jadi semua murid yang belum ikut kelas bisa menonton kelas ini. Ya. Itu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.